kasih Ustazah Hatsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan ini saya agak sedikit tidak biasanya anti mainstream mungkin, yang diangkat tema yang tidak biasa, tapi ini sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Mana ada orang yang kuat 24 jam tidak terlelap, pasti ada terlelapnya. Oleh karena itu, ingin sekali saya mengangkat tema ini karena eh, segala aktivitas kita pastinya ada waktu kebutuhan kita ya, kebutuhan untuk beristirahat, terlelap. Namun bagaimana caranya supaya terlelap itu menjadi satu ibadah yang membuat kita juga tetap dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz Ustazah, adik-adik, kakak-kakak tadi malam sudah nyenyak tidurnya? Mudah-mudahan kalau tadi malam nyenyak tidurnya, siang ini tidak terlelap lagi, tapi tetap semangat untuk membuat kita bisa lebih produktif ya. Setiap malam kan kita menutup harinya dengan cara yang pastinya berbeda-beda. Ada yang masih sibuk dengan layar ponsel, dengan HP, ya. Ada yang masih mikirin tadi siang, ada yang mikirin besok bagaimana, ada yang langsung tahu-tahu bangun, langsung tertidur karena matanya udah lelah. Ada pula yang menyempatkan diri eh, muhasabah dulu bisa jadi gimana seharian tadi yang sudah berjalan. Nah, padahal tidur ini bukan hanya istirahat saja ya, tidur juga jeda pada Allah, jeda yang Allah berikan setelah seharian kita beraktivitas. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah esok hari ia masih diberi kesempatan untuk kembali membuka mata dan melanjutkan amalnya. Saya ingin tanya dulu, kita niat tidur itu untuk apa? Yang mau jawab via chat boleh, yang mau langsung ngomong boleh. Niat tidur untuk apa? Untuk istirahat, oke. Tapi ada lagi nggak? Niat tidur itu untuk apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Doanya seperti itu ya dari kecil. Eh, ada yang tahu niat tidur untuk apa? Niat tidur untuk bangun. Kan mau tidur, tidur ya. Nanti mau bangun. Kalau kita masih punya harapan hari esok. Di Quran surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ya Allahu yatawaffal nafsi hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Yang artinya kurang lebih Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Karena itu, sebelum terlelap, seseorang muslim dianjurkan untuk menutup harinya dengan hal-hal yang baik. Usahakan wudhu, punya adab dulu ya. Ada wudhu, gosok gigi dulu. Kalau secara fisik yang paling utamanya adalah wudhu terlebih dahulu. Karena bukan merasa sudah menjadi orang soleh untuk seperti itu, tetapi karena berharap apabila malam ini menjadi malam terakhir, kita menghadap Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan mengingat Allah. Maka sebelum mata terpejam, sebelum kita terlelap, mari sisihkan beberapa menit aja sebelum kan kalaupun misalnya ngantuknya udah parah banget misalnya udah nggak kuat udah kelayangan tinggal beberapa watt saja misalnya, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah sekalipun misal surat Al-Mulknya belum sampai selesai baru tabarakalladzi tek langsung tidur misalnya, baru istighfar eh, beberapa zikir gitu langsung terlelap, insya Allah sudah termasuk nilai pahala utuh mudah-mudahan ya. Nah, ada beberapa hal yang saya masih teringat, satu kalimat itu yang menghantarkan kualitas tidur ya, bukan kuantitasnya. Jangan tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Wah, kalau 30 sebelum tidur gimana maksudnya ya? Gimana caranya? Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu salatul Quran."
Thulutsa Quran, itu sepertiganya Quran dengan membaca Qul huwallahu ahad, itu surat Al-Ikhlas. Lalu jangan tidur sebelum mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diupayakan ada sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagus lagi kalau sholawat Ibrahim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang ada sampai di at-tahiyat dalam sholat ya. Kalau mau singkatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebelum tertidur. Baru Allahumma sholli ternyata lalu terlelap, insya Allah kita sudah mendapatkan pahala eh, salawat tersebut. Lalu jangan tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bermalam di rumah sahabatnya. Apa sih amalannya ini? Oh, ternyata dia memaafkan saudaranya, saling memaafkan saudaranya sehingga dia tidak punya rasa dendam. Wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Fastagfirillah, istighfar, banyak salawat, istighfar, lalu baca ikhlas, baca al-mulk. Itu insya Allah sangat ringan. Sambil ngelamun juga insya Allah bisa. Maka jangan sambil scroll-scroll HP dulu karena beban itu berat jadinya ya. Kalau sambil scroll HP dulu. Nah, jangan tidur sebelum berhaji dan umroh. Ini luar biasa sekali ya kalimatnya. Sebelum tidur perbanyak, maksudnya adalah sebelum haji dan umroh, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir merupakan zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, inti dari yang saya sampaikan ini adalah perbanyak zikir sebelum bismikanya ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu udah dari zaman bahula kita. Nah, sekarang sudah banyak dosanya, sudah banyak amaliyahnya. Mudah-mudahan Allah eh, terima ya amal-amal itu. Maka 4 amalan ini hanya membutuhkan beberapa menit saja, namun jika dilakukan dengan istiqomah, dengan penuh kesadaran sebelum tidak disadarkan, ini akan menjadi penutup hari yang penuh keberkahan. Karena yang paling penting bukan seberapa lama kita terjaganya ya, melainkan dalam keadaan apa kita menutup hari. Semoga setiap malam yang kita lalui, malam-malam kemarin yang kita lalui menjadi malam yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga ketika bangun lebih segar, ketika bangun itu untuk qiyamulailnya, untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan eh, ampunan dari Allah itu layak kitanya. Wallahu a'lam. Itu saja, Ustazah Hasna. Mudah-mudahan menjadi tazkirah untuk kita semuanya, bahwasanya istirahat kita pun harus dinilai ibadah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustazah Lana atas hikmah dan reminder yang telah diberikan gitu ya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya. Keseharian kita beraktivitas, jangan sampai kita lupa di akhirnya itu tetap selipkan beberapa hal yang tadi telah Ustazah Lana sampaikan. Baik, kita tutup karom hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada yang sudah hadir. Sampai jumpa di karom selanjutnya di hari Senin depan, insya Allah di jam yang sama. Saya Hasna pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.